semalam kita tidur, kita saat itu tidak menyadari apapun yang terjadi ketika tidur. Moro-moro terus ana tikus nyeblok, moro-moro ana listrik apa? Mati. Listrik konslet. Terus kebakaran kan bisa itu. Siapa yang tahu? Nah, disinilah maka sesungguhnya ada satu nikmat yang sangat-sangat bernilai, sangat mahal, cuman sering kita tidak mampu menghargainya dan mengabaikan mahalnya nilai nikmat itu, yaitu keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah. Semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah kita bersyukur nikmat Allah, rahmat Allah senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada kita, kepada keluarga kita, warga kita, wilayah tempat tinggal kita. Sebagai wujud syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu, pagi hari ini kita menghadiri dan memenuhi undangan Allah, panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, ibadah salat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan mencari rahmat berikutnya dan sholawat dari malaikat. Kita tidak segera berburu-buru meninggalkan masjid karena kita melanjutkan dengan menambah ilmu, thalabul ilmi. Maka insya Allah malaikat mendoakan kita semuanya yang ada di masjid ini. Kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunyane, selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Hadirin, dalam rangka berbagi, ngapunten mungkin nanti saya tidak persis jam 5, tidak persis ketika isyraq, karena kebetulan saya itu ada tugas ke Pamekasan untuk menghadiri wisuda dan orasi ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtama. Kemarin saya sudah didatangi untuk disiapkan tempat menginap di sana. Terus saya ingat janji saya dengan jamaah Raudhatul Jannah. Oh ya Allah, mohon maaf Pak Ketua, Pak Rektor istilahnya gitu. Saya karena punya janjian di Waru, saya mohon maaf nanti mungkin berangkat pagi aja, nyampe di sana tak usahakan jam 9. Biasanya saya kalau ke Madura itu sekitar jam 4:30 saya berangkat. Maka saya sempat berbagi dulu dengan jamaah Raudhatul Jannah ini. Harap maklum nggih. Ini namanya ketika cinta berbagi. Tadi malam juga barusan datang dari Malang membuka dan pengarahan workshop bahan ajar sekolah prodi, bahan ajar prodi studi ekonomi syariah se-Jawa Timur, yaitu perguruan tinggi swasta Islam se-Jawa Timur di sana.
Nah, saya mewakili Pak Rektor juga, terus datang malam tadi, terus alhamdulillah sekarang bisa di sini. Ya, karena saya statusnya adalah jarum super, Pak. Statusnya jarum super itu apa? Jarang di rumah, suka pergi, Pak. Betul ya? Alhamdulillah. Jamaah sesuai dengan tema yang pernah dipilih. Siapa yang kemarin milih, Pak? Saya tawari terus dipilih kemarin itu. Apa sih? Biasanya yang hubungi saya Pak Mariadi. Beliau di mana? Lagi izin. Ya? Keluar kota juga. Oh, lagi gitu ya. Jarum super juga nggih. Nggih, karena saya juga tugas di Kopertes, kebetulan saya itu wakil koordinator perguruan tinggi keagamaan Islam swasta se-Jawa Timur, sehingga pindah-pindah gitu, berkeliling dari Pacitan, dari Situbondo, Probolinggo, Malang, semuanya gitu didatangi, sehingga berbagi waktu. Tema yang kemarin kami sampaikan dipilih itu adalah nilai keselamatan dalam hidup. Nggih, ngoten nggih. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam pergaulan sehari-hari ketika kita bertemu dan bertegur sapa dengan sesama itu, kita diajarkan untuk menyampaikan apa? Ucapan selamat. Di antaranya terwakili melalui kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal Assalamualaikum. Kalau umpamanya dengan kata-kata selamat pagi, selamat sore, selamat siang, boleh, itu juga doa, cuman donga sing kaya ngono iku medhit. Selamat sore berarti selamat waktu sore. Selamat siang berarti selamat waktu siang. Selamat malam berarti di waktu malam. Lah Rasul mengajarkan kita salam yang menyeluruh dunia akhirat. Terwakili kalimat assalamu salam itu memberikan gambaran bahwa manusia dan makhluk manapun iku butuh selamat. Selamat dalam arti tidak celaka. Nggih. Yang kedua, tidak ada musibah, tidak ada bencana. Semalam kita tidur, kita saat itu tidak menyadari apapun yang terjadi ketika tidur. Moro-moro terus ana tikus nyeblok, moro-moro ana listrik apa? Mati. Listrik konslet. Terus kebakaran kan bisa itu. Siapa yang tahu? Nah, disinilah maka sesungguhnya ada satu nikmat yang sangat-sangat bernilai, sangat mahal, cuman sering kita tidak mampu menghargainya dan mengabaikan mahalnya nilai nikmat itu, yaitu keselamatan. Nilai keselamatan itu sangat mahal. Kelemahan manusia dan termasuk umumnya kita itu, ya, itu ada kata hikmah menyatakan, ya, istilah kalau bahasa lain itu kata mutiara, kata yang mengandung makna yang sangat dalam. Innal abda idza takarrarat alaihin ni'amu qallat syu'uruhu. Menungso khususnya apabila menerima nikmat itu dengan begitu mudahnya tanpa bersusah payah, dan nikmat itu terus-menerus berlangsung, itu qallat syu'uru, sedikit dia bisa menghargainya karena sudah dianggap biasa, Pak. Tidak ada musibah, tidak ada celaka selama ini berjalan, itu kan kita anggap sesuatu yang biasa, Pak. Sehingga penghargaannya kepada nikmat tadi itu biasa-biasa. Bahkan menganggap itu sudah kayak sesuatu yang enggak ada nilainya gitu. Nah, terkait dengan itu lalu ada kata hikmah berikutnya disampaikan oleh salah seorang ahli
ilmu ahli bijak namanya Hatim Al-Asham menyatakan al-afiyatu la ya'rifu qadra ahlul halak. Selamat itu mahal, tidak ada musibah, tidak ada bencana itu mahal. Tapi yang mampu menghargai nilai keselamatan itu sayangnya yang bisa menghargainya itu ketika celaka. Tanah tempat kita berdiam, wilayah tempat kita berada di situ, selama ini tidak ada musibah, tidak ada bencana, itu kan kita kayaknya menganggap sesuatu yang biasa gitu. Nah, penghargaan keselamatan itu baru muncul ketika terjadi musibah. Goyang, gempa. Nah, di situ gini betul. Salah satu contoh beberapa waktu yang lalu terjadi gempa sekian skala Richter kan gitu istilahnya itu. Terus akibat itu banyak tanah-tanah longsor, rumah-rumah ambruk, ngoten nggih, di Cianjur nggih. Ada yang tertimbun, ada yang meninggal, lalu ada yang tertimbun di reruntuhan rumah sampai 2 hari baru ditemukan masih hidup. Apa orang bilang? Mukjizat. Mukjizat nggih, keajaiban. Artinya itu apa? Penghargaan tentang keselamatan itu muncul, penilaiannya itu ketika ada musibah, bencana, lalu dia selamat. Maka sebetulnya yang lebih ajiz, lebih apa? Mukjizat, lebih apa? Lebih bernilai lagi itu, ya Allah tidak mendatangkan musibah bencana. Itu sebetulnya lebih apa? Cuman ya tadi itu penghargaannya itu muncul ketika baru ada musibah. Perjalanan selamat dari berbagai tempat kayak biasa kan gitu toh. Orang baru merasakan nilai keselamatan ketika ada musibah di tengah jalan, ketika ada kecelakaan, mobil apa terus ada yang meninggal, lalu ada orang itu yang masih utuh biasa-biasa. Ya Allah, satunya meninggal langsung ini, tapi dia nggak ada apa-apa. Itulah. Maka Allah mengingatkan tentang nilai keselamatan dan supaya bisa menghargainya tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Sadaqallahul adzim. Pun ngerti maksudnya? Artinya sudah tahu Pak? Ya, mulane ngaji. Subhanallah. Itu mengingatkan. Afa amina ahlul qura. Apakah ahlul qura itu penduduk sebuah desa, penduduk sebuah wilayah, penduduk sebuah negara, itu merasa aman, bisa menjamin apa? Menjamin tempatnya, dirinya bebas dari kemungkinan adanya ba's itu apa? Bencana. Dari kemungkinan adanya ba's, bencana dari Allah, dibayatan di waktu malam hari ketika mereka sedang tidur. Loh, ketika kita tidur terus kita pagi-pagi bisa bangun dengan selamat, itu siapa yang menjamin Pak? Ya Allah. Cuman kita kan menganggap itu kayak biasa gitu. Sehingga karena biasa ketika bangun terus dipanggil, dikongkon bersyukur nang Allah, dikongkon salat wangel, ngene mboten? Ditangi malah muring kadang-kadang itu. Oh, anjene. Ini Pak. Siapa yang menjamin ketika dia tidur malam hari, ketika tidak tahu apa-apa terus di situ
Selamat itu siapa yang menjamin? Yang menjamin Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu terus setiap saat, setiap waktu. Sya'n itu ngurusi kita. Loh, apa ngurusi kita itu? Peduli dan memperhatikan kita. Di antaranya dalam hal menjaga keselamatan itu. Karena di tangan Allah itu. Lalu itu gambaran ketika malam hari. Ketika orang tidur. Malam hari itu terwakili kondisi manusia itu adalah memang tidur. Waja'alna laila libasa. Ketika malam hari itu Allah menjadikan untuk manusia libasa. Itu sebagai pakaian. Maksudnya apa? Ketika itu orang itu sedang istirahat dan berselimut. Gitu kan? Tidur, tahu apa kita? Kalau keadaan terjaga ketika ada umpamanya kebakaran atau apa, itu kan sempat masih kemungkinan orang lari kan gitu toh. Tapi ini tidur. Oh, kalau begitu terjaga itu penting. Ya, tapi nggak bisa jaminan. Maka berikutnya itu adalah awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna dzuhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk sebuah negeri, apakah penduduk sebuah wilayah merasa menjamin dirinya bebas dari kemungkinan adanya musibah dan bencana di waktu duha. Duha itu kan orang sedang beraktivitas, wahum yal'abun, bahkan ketika itu ada yang sedang bermain-main, ada yang sedang berolahraga, sedang berjalan-jalan, beraktivitas. Tiba-tiba ada musibah, tiba-tiba ada bencana. Siapa yang menjamin tidak ada musibah dan bencana itu? Tidak ada. Yang menjamin hanya Allah. Maka disitulah keselamatan itu mahal yang diberikan oleh Allah, tapi kecenderungan manusia keselamatan yang begitu mahal itu sering mengabaikan tentang harga dan nilai keselamatan, sekaligus sering mengabaikan sebetulnya selamat selama ini itu siapa yang memberikan kita selamat itu. Alhamdulillah, aman lancar perjalanan. Oh iya, aku tadi sudah menggunakan mobil pilihan begini-begini. Wah, bukan mobilnya yang itu. Gini, oh iya, aku lancar tadi soalnya ada pengawalnya. Lalu siapa pengawalnya? Ya, katakan polisi katanya. Oh, kadang-kadang polisinya sendiri ya celaka. Gini, betul? Itu ikhtiar aja. Disitulah maka kita ini menyadari betapa besar rahmat Allah, perhatian Allah kepada kita. Di antaranya Allah itu menjaga wilayah kita tidak ada musibah dan bencana. Jamaah, halo. Dalam kajian apa? Dalam kajian ilmu perbumian, namanya geologi apa? Ahli apa itu? Klima, ahli bumi itu kan, ngapunten Mbak. Wilayah Indonesia itu kan rentan terjadinya gempa. Karena ada lempengan-lempengan apa? Ada lempengan sesar waru barang itu loh, Pak. Aku mikir, oh berarti pusatnya ndok waru iku ngono mikir. Tapi itu istilah. Sehingga nanti diprediksi nanti akan terjadi gempa dan dari gempa itu akan menimbulkan tsunami, paling tidak itu sampai 20 meter nanti gelombang naiknya laut itu. Wah, berarti walah rawan ya tinggal di daerah pinggir laut itu ngono. Nggih. Iya kan, ketika itu hubungannya dengan tsunami. Kalau hubungannya dengan gunung, wah rawan tinggal di daerah pegunungan apa? Lawan longsor. 3 hari yang lalu saya sempat visitasi ke Pondok Termas, Pondok Pacitan itu kan dikelilingi gunung, Pak, gunung. Nah, lalu saya ingat tahun 2017 itu kan ada banjir bandang di sana itu, termasuk rumah-rumah tenggelam, termasuk pondok itu sendiri. Saya tanya itu pada kiainya, ngapunten saya pernah dengar di sini banjir. Iya, 2017 itu ini separuh rumah ini buku-buku semuanya terendam. Kenapa? Karena waktu itu sesuatu yang tidak biasa, hujan 3 hari berturut-turut, terus bukit-bukit itu tidak mampu menampung, akhirnya terus ke dataran yang rendah, terus karena aliran sungai itu tidak mampu menampung, akhirnya terus meluber perkampungan, sehingga waktu itu yang tidak bisa menyelamatkan diri ya meninggal,
Apalagi itu malam hari termasuk banyak binatang-binatang ternak yang meninggal. Nah, orangnya bisa lari ada yang ke loteng, ada yang ke atas itu. Subhanallah. Terus sejak mulai 2018-19 sudah mulai dibangun waduk untuk mengurangi debit air itu. Ditunjukkan di sana. Saya sempat juga, oh subhanallah gini ya. Lah, kayak gitu-gitu itu kan hubungannya dengan apa? Oh, kalau di daerah dataran rendah khawatir gampang banjir. Kalau daerah pegunungan khawatir longsor. Kalau di pinggir laut khawatir nanti tsunami. Di tanah tempat yang terbuka khawatir nanti ada angin apa? Gini apa? Angin puting beliung. Bahasa-bahasa muncul, angin tornado, angin topan, angin apa itu. Kalau bahasa pojok kampung terus sebutannya siji maneh, puting beliung, ijik wingi ndok kenjeran, ana 5.000, omah 5.000 gara-gara diterak angin pentil muter. Walah. Puting itu angin ya, wah angin, puting itu pentil, nggih ya. Beliung itu apa? Mumet-mumet. Terus dibahasakno angin pentil mumet. Wah ya. Menakutkan kan itu. Sehingga apa? Ya tidak ada wilayah apapun itu yang dijamin terus selamat, tidak ada musibah bencana. Tidak. Kenapa? Karena semuanya bisa terjadi tanpa harus melihat tempatnya di mana. Kalau Allah berkehendak. Maka tadi dengan analisis bahwa Jawa, bahwa Indonesia itu rawan gempa itu, yang jelas itu secara ilmiah harus diakui. Tapi akhirnya semuanya itu di tangan Allah. Yang punya keselamatan itu Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak berkehendak, disitulah maka kita harus menggunakan pendekatan spiritual. Supaya kita yang betul-betul membutuhkan keselamatan itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah itu mengingatkan tentang nilai keselamatan itu sering dihubungkan dengan perjalanan. Sering dihubungkan dengan kendaraan. Kalau tadi kan ayat tadi saya sampaikan itu tidak berkaitan dengan kendaraan, Pak, tapi berkaitan waktu, malam kayak apa, siang kayak apa, semuanya. Teman kadang-kadang secara khusus orang sangat lebih merasa membutuhkan keselamatannya ketika di perjalanan, Pak. Di surat Yasin, nggih, jenengan hafal surat Yasin nggih? Minimal Yasin. Shadaqallahul azim. Semuanya hafal. Di surat Yasin ayat 41 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Shadaqallahul adzim. Bukti tentang kebesaran ayat, kebesaran rahmatku, kebesaran nikmatku kepada manusia adalah ketika manusia itu menaiki sebuah bahtera, sebuah kapal yang penuh dengan muatan, berjalan di tengah laut. Iya. Dan begitu juga ayat bagi manusia itu ketika mereka menaiki kendaraan-kendaraan yang lain selain kapal, maka ada kendaraan udara, ada kendaraan darat. Kendaraan udara lebih cepat, tapi risiko kalau celaka lebih besar. Nggih. Kendaraan laut, apa kapal, juga risiko nanti kalau ada badai, ada ombak, atau nabrak karang, bocor kayak kapal Titanic. Kendaraan darat yang penumpangnya banyak, kereta, ya. Terus yang agak banyak lagi bus, yang agak sedikit banyak lagi ya kendaraan-kendaraan yang diisi 5 orang, 6 orang, 7 orang. Terus termasuk akhirnya kendaraan yang paling sederhana, becak. Semuanya kata Allah, wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, dan aku ciptakan sebagai contoh daripada kendaraan tadi itu, kapal itu, kendaraan apapun yang aku ciptakan untuk manusia.
Wa inna sya' jika aku mau, kata Allah, kapal yang mereka naiki aku tenggelamkan, nugrikhum. Pesawat yang mereka naiki aku ceblokkan, aku jatuhkan. Ya. Kendaraan darat yang mereka naiki aku tubrukkan, aku selipkan, aku macam-macam gitu. Kalau sudah begitu fala sorikholahum, tidak ada penyelamat untuk mereka. Walahum yungkodun, dan tidak satupun mereka yang bisa diselamatkan. Illa, kecuali apa? Illa rahmatam minna, kecuali rahmatku. Dalam hal ini maka salah satu makna rahmat itu adalah keselamatan. Nah, keselamatan itu ada di genggaman Allah. Illa rahmatam minna wa mata'an, dan takdir waktu yang aku berikan kepadanya untuk sampai menunggu pada kesempatan yang lain. Artinya orang itu memang tidak ditakdirkan meninggal saat itu. Nah, itu nanti kita akan bicara tentang nilai yang lebih tinggi lagi, bukan nilai keselamatan tapi nilai hidup. Nah, itu nanti Pak, bergelombang ceramah itu Pak. Kecuali wamataan, kesempatan untuk mereka masih bisa bersenang-senang di dunia sampai batas waktu yang aku tetapkan. Subhanallah. Maka di situ Pak, nilai keselamatan itu ada di tangan Allah. Nah, upaya kita bagaimana supaya Allah tidak mencelakakan tempat tinggal kita, Allah tidak mendatangkan musibah dan bencana di tempat kita sebagaimana yang sudah terjadi di berbagai tempat. Itu sebetulnya pertanda. Loh, apa yang terjadi di sana itu juga nggak ada yang bisa menjamin bahwa di tempat kita nggak seperti itu. Oh, ngonku lo enak, kandok pegunungan, kandok pinggir laut. Oh, siapa? Nggak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin hanya Allah. Maka kita mencoba kita mencoba untuk berupaya supaya Allah tidak mendatangkan itu. Di antaranya Allah mendatangkan musibah bencana itu karena ulah dan perilaku manusia kadang-kadang itu. Di surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Telah nyata terjadinya kerusakan, kehancuran di muka bumi, di daratan dan di lautan. Terjadinya kerusakan itu kenapa? Bima kasabat aydin nas, akibat ulah manusia. Itu loh. Akibat ulah manusia, kelakuan buruk manusia. Ulah di sini bisa bermakna bencana alam karena manusia terlalu rakus sehingga menguasai, mengeksploitasi kekayaan alam tanpa peduli dengan ekosistem, tanpa peduli dengan kelestarian alam. Itu bisa karena itu. Atau karena kelakuan buruk manusia, kemaksiatan manusia, sehingga karena kemaksiatan itu Allah murka. Dan kalau Allah murka, Allah menggoyangkan, Allah mendatangkan musibah di tempat itu. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah manusia. Didatangkannya kerusakan itu liyudhiqahum ba'dalladzi, agar mereka bisa merasakan apa? Ba'dalladzi amilu, sebagian kecil akibat dari apa yang mereka lakukan. Jadi kasabat dan amil itu kadang-kadang punya makna yang sama, akibat ulah dan yang mereka lakukan. La'allahum, dengan datangnya seperti itu supaya ada harapan, yarji'un, mereka kembali mengingat Allah. Betapa keselamatan itu sangat mahal dan ada di genggaman Allah. Lalu dia istighfar, dia kembali, dia terus bersyukur kepada Allah. Kan sudah jelas, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum, itu termasuk keselamatan yang selama ini kita diberi oleh Allah. Itu seberapa kita bisa mensyukurinya. Loh, selamat alhamdulillah, sampean perjalanan. Yo, hebat loh, aku punya kendaraan yang jos, supire yo jos, ngawur ae. Supir sak jos yo nek ditadekno Gusti Allah ngantuk, nggih ya. Kan beberapa kasus yang lalu
ada artis dengan suaminya disupiri di Mojokerto Jombang kan, moro-moro kecelakaan tunggal, yo kendaraan lain yang nubruk, ternyata supire sing ngantuk, sambil katanya sambil HP-an itu, terus Allah. Nah itu contoh, Pak. Allah. Maka telah nyata terjadi kerusakan karena ulah manusia. Sehingga bagaimana manusia itu menjaga keselamatan supaya diberikan oleh Allah itu sebisa mungkin menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemaksiatan jangan sampai merajalela. Karena tadi itu kalau Allah murka, ya tadi itu bisa saja terjadi. Supaya orang itu ingat, atau ya sudah, Allah bisa juga menghukum kemaksiatan, kemungkaran. Nah sekarang ini kan orang kan sudah bangga dengan kemaksiatan itu. LGBT harus dipayungi oleh hukum. Dalam rangka kemanusiaan supaya disahkan. Artinya kan sudah berarti betul-betul harus dilegalkan gitu loh ya. Kemaksiatan harus dilegalkan, perzinaan. Nah ini loh, wes awas nanti. Maka dulu ketika terjadinya tahun 2007 berapa itu kan proses penutupan Doli dulu, kami sempat menjadi dai lokalisasi, Pak. Dai lokalisasi, bukan langganan di situ maksudnya itu. Wah, itu tantangannya luar biasa, Pak. Kerjasama dengan Pemkot waktu itu, proses itu untuk sosialisasi, mau menyadarkan. Wah, oleh pemerintah sempat itu kita ditantang, Pak, RT, RW semuanya itu. Apa maunya wali kota ini? Ini kan tempat pekerjaan kita. Sudah nggak memberi pekerjaan, ada pekerjaan malah mau ditutup ini. Kami nggak butuh dai. Wono tulisan Doli ditutup, darah mengalir. Wono ya, Pak. Ya. Artinya mereka semata melihat dari sisi aspek penghasilan saja. Mereka tidak begitu peduli dengan persoalan apa di balik ini nanti kalau kemaksiatan seperti ini terus-menerus itu. Dikira kita itu mengganggu mereka. Diteror, Pak. Oleh preman-preman, iya nggih. Itu wah. Yang kekar-kekar itu. Karena penghasilan, Pak. Nah itu. Padahal di balik itu apabila ini berlanjut terus-menerus bisa saja Allah murka dan itu. Ya seperti Rasulullah kan menyelamatkan manusia berupaya begitu, tapi mereka tidak menyadari itu sehingga memusuhi Rasulullah. Ini loh. Maka menghindari hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Karena salah satu datangnya musibah bencana itu karena faktor murkanya Allah kepada manusia. Kalau keterlaluan gitu. Nah oleh karena itu ada solusi secara sosial juga bagaimana supaya Allah senantiasa menjaga kita. Di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ini hadis qudsi, yaqulu Allah berfirman ya melalui Rasulullah, redaksinya, inni la'ahamu bi ahlil ardi adzaban. Aku itu kata Allah ketika melihat kelakuan manusia di muka bumi itu aku yang menciptakan. Mereka menempatinya tapi mereka melalaikan aku. Mereka sombong, mereka maksiat. Maka aku segera ingin mendatangkan bi alil ardi adzaban, penduduk bumi aku datangkan azab. Bejat kabeh kelakuane menungso. Terus gimana? Falamma nadzartu kata Allah. Namun ketika aku melihat, memperhatikan ila ummari buyuti, mereka hamba-hambaku yang memakmurkan rumahku. Kilo. Yang kedua, wal mutahabbina fiyya, di antara mereka masih banyak yang memiliki rasa cinta di antara sesama manusia. Fiyya, karena aku menebarkan kedamaian, ya kenyamanan di antara sesama, menebarkan cinta, saling membantu, saling tolong-menolong, itu bagian daripada cinta kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan di antara mereka itu tidak sedikit yang masih mau menyempatkan diri untuk bertobat, beristighfar, menangis di hadapan Allah, mengakui salah dan dosanya, utamanya bil ashar, di waktu sahur, jam 3, jam setengah 4, 2 jam, 1 jam setengah, 1 jam, setengah jam sebelum subuh. Itu waktu yang paling tepat untuk
orang beristighfar dan mohon kepada Allah. Dan itu mereka seperti itu beristighfar, maka ketika Allah melihat 3 komponen manusia seperti itu, Allah menyatakan soriftu anhum. Apa soriftu? Aku alihkan, aku angkat azab itu dari mereka. Maka di situ melalui hadis ini sudah memberikan gambaran bahwa ada manusia-manusia tertentu yang oleh Allah dijadikan sebagai tameng, sebagai jaminan Allah tidak mendatangkan musibah dan bencana. Selama ini tempat kita aman, padahal tempat kita juga banyak kemaksiatan. Kenapa? Mungkin karena seperti ini, Pak. Yang punya andil itu. Sebagaimana Rasul juga dijadikan oleh Allah sebagai jaminan. Gimana? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, Allah tidak akan mengadab mereka ketika kamu ada di tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa yastaghfirun, dan Allah tidak akan mendatangkan bencana dan azab untuk mereka selagi mereka mau beristighfar. Istighfar secara individu, keluarga, lalu istighfar secara massal, istilahnya lalu mengistighfarkan individu dan mengistighfarkan jamaah, mengistighfarkan masyarakat, mengingatkan tentang bahayanya dosa dan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah melalui ikhtiar-ikhtiar kita, dan syukur-syukur kalau bisa kita adalah bagian di antara mereka-mereka yang menjadi sebab Allah tidak mendatangkan musibah dan bencana, karena kita ada di 3 komponen: memakmurkan rumah Allah, mencintai sesama karena Allah, dan senantiasa menyempatkan untuk beristighfar di waktu sahur. Makan durian bersama seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Insya Allah kita akan bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas kekurangan waktunya. Kami langsung pamit nanti untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afina wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'tus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi arzakina wa kasbina, barik lana fi dzurriyyatina wa usratina bi rahmatika ya rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.